Saya Muslim Pratama, umur saya 31 tahun. Saya bisnis di bidang food and beverage, lebih spesifiknya di coffee shop kayak gitu. Alasan saya untuk bisnis ya dulu dari kerja keluar karena pengen ada yang diturunin ke anak cucu aja sih. Kemudian pemilihan nama Wagon itu tersendiri, ide atau inspirasinya? Inspirasi nama Wagon itu dari awalnya sih dulu sebenarnya bukan Wagon ya, pas kecetus dulu pilih-pilih gitu bisnis coffee shop. Kenapa milih bisnis coffee shop? Karena saya basicnya sih dulu barista juga kayak gitu, jadi sempat kepikiran udahlah bisnis coffee shop aja yang memang di bidangnya disuka. Terus kepikiran nama Wagon Coffee itu dulunya sih sebenarnya namanya itu mau vintage coffee gitu ya. Cuman asa kampungan we gitu, vintage coffee gitu. Ya maksudnya, nah terus waktu itu cari kayak filosofi hidup kan kayak roda ya. Itu berputar. Nah, udah sih kita search nama roda, ternyata ada yang keluar itu adalah wagon dulu. O-nya satu. Jadi si wagon ini artinya sebenarnya roda kayak gitu. Terus biar search engine-nya atau pas dicari orang lebih cepat gitu, sama belum ada kalau kita search misalkan kayak di Google, kalau wagon kan munculnya roda, mobil gitu. Nah kita tambah O itu satu kayak Google gitu. Jadi wagon gitu, O-nya 2. Nah saya putusin udahlah bismillah, di situ saya tinggalin semua kerjaan, janji sama diri sendiri untuk usaha, nggak mau kerja di orang. Ya muncullah wagon dari roda dulu juga roda. Roda awalnya roda banget. Oh gitu. Awalnya di mana waktu itu? Sukajadi dulu awal ngerintis itu. Saya juga sebelum wagon ini pas resign kerja itu dulu punya kafe. Cuman awal-awal meskipun udah punya pengalaman konsultan apapun itu, pas bisnis sendiri ya sempat tumbang juga, habis modal, cuman modal motor sisa ya waktu itu. Nah saya jual, jadiin aja wagon karena dulu modalnya cuman 22 juta. Ya 22 juta. Saya bikinin aja wagon waktu itu dari roda dulu awalnya. Itu di Sukajadi depan rumah sakit. Oh iya, RSHS ya? Ya, RSHS. Sampingnya tukang pecel lele, gitu. Tukang buah, kayak gitu sih awalnya. Oh gitu. Kemudian sempat buka cabang di mana aja? Kalau cabang sih yang pertama yang di sini, yang sekarang jadi pusat di Tata Telkom. Itu dulu juga ini tempat ini tuh dulu roda sama roda cuma di depan doang. Terus Ciamplas, Taman Sari, Banda, Antapani, terus pulau di luar Pulau Jawa kayak di Riau, Pekanbaru, terus Pangandaran, Jogja udah sih. Menariknya wagon ini dibanding coffee shop yang lain? Sebenarnya dibanding khasnya mungkin ya. Khas, kalau disebut kopi semua pasti sama ya. Varian kopi sama. Uniquely-nya di si wagon ini tuh dia tuh kan kalau zaman sekarang tuh ngomongnya kayak coffee shop gitu ya, coffee shop. Jadi si wagon ini dulu memang goalsnya dari zaman dulu bagaimana orang itu masih tetap bisa ngopi kayak warung kopi aja gitu, bukan kan kalau coffee shop keren tuh ya. Dulu tuh kayak ke Starbucks zaman 2015 tuh kayak susah aja cari kopi enak yang memang harganya murah, terus konsepnya masih warung kopi gitu. Nah, makanya lah dibikinlah si wagon yang waktu itu pertama banget di Bandung, Coffee Street, tapi kelas si kopinya udah cafe gitu, udah kayak bisa ada latte artnya, cappuccino dan sebagainya, dengan harga masih ramah di kantong lah dulu, tapi si kopinya dibuat serius, tapi pinggir jalan gitu sih. Kemudian untuk pengembangan cabang ya itu emang misalkan modal sendiri atau ada yang invest gitu? Awal-awal sih pasti modal sendiri dulu, jadi perputaran uang dari bisnisnya diputar, disimpan, bisa sampai buka cabang. Kesini mungkin ada yang investasi, ada yang buka kemitraan juga, kayak gitu. Cuman kalau untuk franchise kita memang belum mau aja di franchisein. Oh gitu.
lebih ke kemitraan aja sih. Oh iya, jadi kemitraan jadi franchise. Ya. Kemudian mental yang harus kita bangun gitu lah untuk punya bisnis kan nggak, apalagi udah berapa tahun ya Wagon berarti? 7. Nah, tahun. kita nih sebagai owner, pendiri harus seperti apa sih gitu biar bisnisnya tetap jalan, tetap berkembang, bahkan mungkin seperti Atama tadi bilang bisa punya cabang di berbagai daerah. Kalau salah satu sih jelas ya, pasti nggak ada bisnis yang tanpa modal sebenarnya. Pasti harus ada modal, meskipun sedikit apapun itu tetap harus ada modal karena kita beli bahan dulu awalnya. Cuman yang paling penting dalam sesi bisnis ini kan, kalau bisnis itu disebutnya, kalau kata saya sih, tentang manajemen risiko ya. Manajemen risiko, mengelola risiko gitu. Makanya perlu mental yang sangat kuat. Percuma banyak duit juga kalau nggak ada mentalnya ya pasti ambruk aja. Itu sih mental disebut nomor 2 pasti jadi nomor 1 ya. Uang disebut nomor 2 pasti nomor 1. Iya. Tapi kan sebelum ada uang juga lu punya mental dulu nggak? Oh iya. Ya. Kemudian untuk membentuk tim yang solid di bisnis itu harus gimana? Kita sebagai leader gitu kan? Oke. Kalau tim yang solid, terutama SDM beda ya. Maksudnya SDM sama tim kayak departemen manajemennya lah. Gitu. Kalau dulu saya ngerti sendiri, gitu. Semuanya sendiri, pasti semuanya segala sendiri lah. Bikin minuman sendiri, ngasirin sendiri. Awalnya juga sama. Gitu. Cuman setelah makin sini bisnisnya itu sudah skopnya makin gede, butuh orang-orang yang memang kita nggak bisa lakuin sendiri kan. Oh iya. Itu ada job desk-nya masing-masing yang memang saya hire gitu. Contoh keuangan kan nggak mungkin dipegang sendiri dulu kalau skopnya udah banyak ya. Kalau misalnya skopnya masih kecil, menurutnya masih bisa sendiri, ya gua sendiri aja. Tapi kalau udah skopnya besar gitu kan nggak mungkin, bisnisnya harus berkembang. Nah kalau kita ngelakuin semuanya gitu, tergantung masalah tadi, balik lagi skopnya. Kalau misalkan kan sekarang banyak banget nih, gue CEO ya, chief everything officer lah. Nah sebenarnya kayak sama perusahaan-perusahaan lain juga mengukur bahwa ya kalau lu bukan jago di keuangannya, mau lu handle sendiri meskipun bisa gitu ya, tapi kan skopnya udah besar ya beda gitu ya, harus dipercayain ke pimpinannya. Cara ngerawat tim yang benar adalah salah satunya, kalau sistem kekeluargaan sih di bisnis sebenarnya nggak ada ya, pasti rusak lah ya. Maksudnya profesional aja, job desk lu di mana dan sebagainya. Yang paling penting sih menurut saya adalah akhlak mereka dulu bagus atau enggak. Itu yang Tergantung kan, kalau misalnya kerjanya bagus, akhlaknya nggak bagus, sama aja kan, pasti amburadul. Kesatunya kita akhlaknya dulu, terus kayak dikasih program kayak mengaji bareng gitu, lebih ke rohaninya. menurut Atama, sebelum kita hire orang, setelah kita hire orang nih, dibikin training itu penting nggak sih, atau cuma misalkan ya udah hire, dia udah punya pengalaman, terus training lagi gitu misalkan? Kalau training sih disebut training ya, semua perusahaan kan punya cara masing-masing ya, punya culture masing-masing juga. Ya lebih training itu mah pasti ya, Pasti. Kayak keuangan nih, administrasi misalnya akunting, oke dia S1 Iya, akunting. misalkan Tapi kalau udah masuk ke keuangannya sistem kita kan pasti beda. Oh iya. Gitu. Jadi harus ngikutin. Iya, nggak harus lu arus kas, neraca, jurnal. Kalau misalkan itu kan basicnya, itu kan operatingnya Oh. beda-beda. Itu sih lebih pasti ada lah training mah. Ya. Oke. Kemudian untuk sekarang nih pandemi yang tadi kita udah ngobrolin, Ya. Gimana cara Atama tetap bertahan di tengah sekarang pandemi, meskipun katanya udah cabang beberapa ditutup? Ya, pandemi gini sih di teman-teman saya juga di bidang F&B banyak banget, ada yang gulung tikar, ada yang tutup, ada yang survive juga. Salah satunya sih survive kemarin itu di tahun kedua ya, yang kerasa pandemik itu di tahun kedua, karena tahun pertama pasti cash flow masih ada lah, tabungan ya,
dana darurat itu masih ada. Cuma di tahun kedua ini, karena kalau seumuran saya gitu ya, apalagi di bawah saya nggak pernah ngalamin pandemi kan? Oh iya. Ya iya, kan? iya. Nggak ada yang ngalamin Nggak pandemi ngalamin. dan itu nggak ada di forecasting bisnis. Gitu. Iya, betul sekali. Bener nggak? Betul. Nggak ada skill major yang diajarin gitu. Dalam kuliah juga nggak ada gitu. Maksudnya ya survive, salah satunya sih aset pasti dikeluarin. Namanya bisnis, spekulasinya udah lo mati atau lo survive, otomatis ada pengorbanan, aset-aset lah dikeluarin gitu, motor lah, mobil lah jual supaya operasional tetap. Tapi kan nggak sebatas di situ ya, nggak sebatas kalau misalnya modal ditambah lagi tetap nggak jalan lagi kan hancur terus kan. Iya. Salah satunya sih strategi bagaimana survive. Dulu si Wagon ini di PSBB kedua kalau nggak salah itu sempat drop omset tuh cuma 300.000, itu jelas pasti. Sedangkan karyawan 14 orang, ya pasti kan nggak akan kebayar lah sewa tempat dan sebagainya. Salah satunya sih sebagai nahoda ya, Iya. kita sebagai yang punya jalur gitu ya harus cari jalan. Dimana misalkan depan ada gunung es kan nggak mungkin ditabrakin, mati semua kan. Jadi nah, saya sebagai leadernya di sini harus mikirkan bagaimana cari jalan keluar. Waktu itu saya bikin bisnis bukan dijadiin utama ya, tapi pelarian lah sebetulnya, digital marketing, karena kan lagi rame kan. Kita bikin namanya Idomu, tentang digital marketing konten, karena anak kantor saya kebanyakannya ada desain grafis, konten kreator kayak gitu, terus orang informatika, otomatis nyambung di situ gitu. Tapi kita nggak keluar dari skop kita, pengalaman kita kan pasti punya digital marketing di dunia F&B. Makanya kita bikin strategi, bikin digital marketing dengan konsep bagaimana kita selamat dulu dari kelaparan ini. Mau jalan atau enggak, jalanin dulu. Bikin digital konten, digital marketing, beberapa klien pertama dari 1, 2, 3 sampai pernah 12 klien kita handle dengan 3 orang. Alhamdulillah bisa nyelamatin gaji-gaji anak kantor dulu sampai 35 juta lah dapat omset. Di situ sih survive. Jadi sebagai ya nahoda jangan diam juga, harus punya bikin. Iya. Apakah karyawan lu mau mati atau kita yang bertahan sendiri. Jadi bikinlah si Idomu itu dan alhamdulillah terselamatkan. Meskipun si wagonnya jebol ya. Iya. Betul sekali. Itu sih. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Gambarkan Wagon dalam 3 kata. Dalam 3 kata. Aku sih. Hah? Aku. Tiga kata sih. 1, 2, 3. Aku kan tiga. Oh, tiga kata. 3 huruf. 3 huruf itu. Oh, malah. iya. Ya. Oh, 3 kata 3 ya? kata. Penumpang hidup saya. Oke. Penumpang hidup saya. Oke, siap. Ya. Terakhir, lagi-lagi semangat untuk para kaum muda. Silahkan, misalkan kalau mau buat bisnis harus gimana? Oke. Dari atau? Sebenarnya sih kalau untuk sekarang ya bisnis itu mudah itu karena peluangnya banyak banget, nggak kayak dulu yang harus butuh modal kerja kerasnya banget. Sekarang apalagi mau bisnis apapun tuh dimudahkan. Iklan dulu harus kemana kan, iklan harus ke koran, TV dan sebagainya. Kalau sekarang dengan platform media sosial, dengan kita tekunin tuh dengan cara gratis pun juga udah bisa jualan. Apalagi sekarang dibantu dengan platform online, itu kan udah bisa jualan, nggak harus punya tempat gitu ya, di rumah dulu. Sekarang tuh ya itu modal sedikit, yang penting kitanya semangat sama mentalnya kuat gitu, sama jalur yang benar, udah bisa usaha gitu. Jadi nggak sesusah dulu sebenarnya. Makanya sekarang tren UMKM itu naik banget gitu. Karena millennials ini daripada kerja mendingan gua usaha. Milenial daripada kerja. Iya, benar nggak? Karena millennials ini sekarang itu adalah pemikiran mereka tuh cari duit cepet tapi rebahan. Iya betul. Ya, makanya bikin YouTube, Iya. bikin
kripto gitu, Iya. sekarang ngacun. Ya maksudnya lebih baik sih ya itu, tapi juga jangan jauh dari koridornya. Namanya usaha mah harus ya. Ya apa sih, yang penting mah tekad sama usaha dan doa. Siap, oke. Makasih Atama Siap, terima atas waktunya yang sudah saya. Siap. Makasih ya. Oke. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.